yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Harry yang sedang mempersiapkan masakan untuk makan malamnya. Namun di tengah kesibukannya, masuklah panggilan telepon dari seorang wanita muda yang ternyata wanita tersebut adalah anak dari Harry yang bernama Jenny. Oh, hey hon. And I didn't want to pick up be that guy. Namun tak lama Harry pun menutup telepon putrinya dan berjanji akan menelpon balik karena untuk sekarang dia sedang sibuk menyiapkan makan malam. Call me back anytime. It's your dad, by the way. Tak lama dari itu, ketika Harry beres menyantap makan malamnya, ia pun mendapat telepon lagi dari putrinya. Hi, honey. Did you get my voicemail? Tapi anehnya, suara yang terdengar dari telepon tersebut bukanlah suara anaknya, melainkan terdengar suara lelaki seusianya. Harry Sumner? Namun tak sampai di situ. Ternyata pria tersebut adalah seorang detektif kepolisian dan di saat itu juga sang detektif menjelaskan bagaimana kondisi dan situasi si Jenny. I'm a detective with the Los Angeles Police Department, Chuck Monahan. Daughter's phone was found at a crime scene. Mendengar anaknya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma, Harry pun hanya bisa tercengang dan terdiam di pojokan. Serious condition in the hospital. Di tengah penyesalannya, tiba-tiba datanglah sang detektif yang memberitahu kabar Jenny kepada Harry sebelumnya. The man that did this to your daughter was just taken into custody. Detektif tersebut menerangkan bahwa kasus yang menimpa anaknya adalah kasus kalangan anak muda yang ingin mengicipi Jenny. Namun diperkirakan ada sebuah konflik antara mereka dan alhasil si lelaki atau pacarnya Jenny melakukan kontak fisik hingga membuat anaknya terbaring koma. We think you might have been dating your daughter. Detektif pun memberikan identitas pelaku kepada Harry, yang ternyata si pelaku adalah seorang biawak FOMO yang ikut-ikutan tren di TikTok. Dan diketahui pelaku tersebut bernama McCoy. The name's Johnny McCoy. Setelah mengetahui pelakunya, tiba-tiba kondisi Jen semakin kritis, sehingga para perawat dan staf kedokteran mengecek dan berusaha semaksimal mungkin. Namun sayangnya Jen harus wafat. Setelah kepergian putrinya, kini sidang kasus Jen pun digelar. Di sini terlihat McCoy yang sangat muda namun memiliki tampang yang begitu menggoda untuk digebukin rame-rame atau untuk dijadikan tumbal proyek. You are a danger to society. Dan dikarenakan McCoy bukan anak bupati apalagi anak gubernur di negara Konoha, akhirnya dia pun berhasil dijebloskan ke penjara sesuai dengan barang bukti yang jelas dan dihukum seumur hidup. To spend the rest of your life in a California state prison. Keesokan harinya di sebuah sekolah, setelah bel pulang berbunyi, terlihat sebagian para siswa dan siswi mengikuti ekstrakurikuler dan salah satunya yaitu ekskul gulat. Nah, ternyata ekskul gulat ini dibimbing oleh Harry yang ternyata dia adalah seorang guru seni bela diri. Di sana juga ada 2 orang siswi yang sedang unjuk kebolehannya, yang salah satunya adalah Katia. Katia nampak kewalahan dan berujung kalah di dalam pertandingan tersebut. Alhasil karena kalah, Harry pun mencemoohnya sampai Katia pun istighfar. More like track instead of wrestling. Saat Harry sedang di kantornya, datanglah Katia yang ternyata masih tidak terima dengan perkataan Harry di tempat latihan tadi. Coach Sumner? What is it, Miss Madsen? Di sini Katia meminta untuk menghadapkan dirinya dengan lawan yang kuat supaya Katia dapat membuktikan bahwa dirinya tidaklah lemah. I don't want to train with all the weaklings anymore. Namun Harry yang pada dasarnya berkepribadian acuh tak acuh, dia malah mengabaikannya daripada mendengarkan ocehan Katia. Maybe just rethink your extracurricular activity. Wow. Mendapati hal itu, Katia sontak saja marah dan meninggalkan ruangan Harry sambil ngamuk. Screw this. And screw you. Sesampainya di rumah, Katia yang masih kesal atas perilaku gurunya, dia malah disambut oleh perilaku ayah begundalnya yang menanyakan apakah Katia membawakannya makanan. That's a fucking poor local like 2 blocks from her fucking school. You get me something to eat? Namun karena sensi bawaan dari lahir, Katia malah merosting ayahnya supaya bersikap mandiri dan bisa memanfaatkan kakinya sendiri yang mempunyai titel pengangguran akut. Your little legs don't work?
Nah, karena kejadian tersebut, malam harinya ketika istrinya tertidur lelap, si ayah begundal ini menghampiri kamar anaknya dengan masuk tanpa memberikan salam atau minimal punten. Dan yang paling di luar Nurul, karena suara tamparan calon ayahnya yang begitu nyaring sampai terdengar ke kamar depan, ibunya Katia pun langsung terbangun hingga syok dengan kondisi mereka berdua yang ternyata tak pernah akur. Karena merasa kesal di rumah, Katia pun berniat minggat dari rumahnya. Want to stay, but I'm out of here. Saat ia sedang menunggu tumpangan di halte bus, dia bertemu dengan gurunya yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Is that you, Miss Matson? Harry sang guru yang merasa janggal, ia pun menanyakan apa yang dilakukan oleh Katia di luar rumah selarut malam ini. Harry curiga jangan-jangan Katia lagi open booking. It's in that big bag. What do you want? Namun Katia yang masih agak ngambek kepada Harry, ia pun bersikap judes dan bodoh amat. Tapi ketika Harry menanyakan apakah Katia sudah makan malam, pada akhirnya dia malah Did you eat dinner? She always blames me for everything. di warung remang-remang pinggir jalan Asahan. Mereka pun membicarakan banyak hal yang cukup dalam. Sehingga di sini terungkap sebuah fakta bahwa Aceng, pacar ibunya Katia, seringkali melakukan tindakan kasar pada Katia, bahkan juga sampai main tangan. If I complain, I get a fist on the face. What am I supposed to do? Mendengar keluhan tersebut, Harry yang awalnya berhati batu, tiba-tiba memberikan rasa simpati pada Katia dan memberikan beberapa nasihat untuk dia. Sometimes you have to tell people what they want to hear. Karena kejadian tersebut, Katia pun meminta gurunya untuk memberikannya pertolongan dengan mengizinkan dia untuk menginap di rumah gurunya malam ini saja. Karena jika Katia pulang malam ini, itu sama saja dengan masuk ke sebuah kandang predator. Do you think I could stay over at your place tonight? Mendengar hal itu, tentu saja Harry menolaknya karena Harry takut nggak kuat iman. School, we're not even related. It's not appropriate. Dan akhirnya Katia pun diantarkan balik ke rumahnya. Thanks, I guess. Keesokan harinya terlihat Harry yang sedang melatih anak muridnya. Setelahnya di saat jam istirahat, tak sengaja Harry bertemu dengan Katia di kantin bersama dengan temannya. Harry pun menghampiri Katia. Dia menegur Katia mengapa Katia tidak masuk kelas ekskul gulat pada hari ini. Had to mark you down as absent. What happened? Di sini Katia yang masih merajuk dengan sangat lantang mengatakan bahwa dia sudah berhenti mengikuti ekskul gulat tersebut. I quit. Mendengar pernyataan tersebut, Harry pun marah. Namun ketika melihat wajahnya yang begitu banyak luka memar, ia menanyakan hal tersebut dan Katia menjelaskan bahwa ketika tadi malam pulang ke rumah, ayahnya yaitu Aceng tak henti-hentinya menyiksa Katia tanpa ampun. You took me back to Tom's house. What do you think happened there? Mendengar hal itu, Harry pun merasa bersalah. Dan karena kejadian semalam, Katia pun memutuskan meninggalkan Harry sendirian karena merasa Harry sama seperti ayahnya, yaitu tidak peduli dengan Katia. Di malam harinya, karena merasa beban hidupnya semakin bertambah, Harry pun mendatangi sebuah sasana tinju untuk melepaskan penatnya. Dia menantang bekas muridnya yang sekarang menjadi petinju profesional. Di pertarungan ini terlihat Harry yang sudah tua nampak kewalahan menghadapi muridnya sendiri. Sampai-sampai tangannya hampir patah karena dipiting oleh muridnya tersebut. Selesai melepaskan semua beban di hidupnya, saat ingin pulang, Harry melihat muridnya, kita sebut saja Bobon, sedang melakukan transaksi gelap. Di sana Harry mengira bahwa Bobon telah melakukan transaksi obat haram. Namun saat diselidiki dan menanyakan langsung pada Bobon, Bobon pun menjelaskan bahwa dia menjual barang-barang ciptaannya untuk melindungi diri. You see, a lot of the guys, they work security, so they come to me. Bobon pun menawarkan barangnya itu kepada Harry. Namun Harry tentu saja tidak membutuhkan alat-alat seperti itu. Rape whistle? I gotta go. Setelahnya malam itu, Harry mampir sebentar ke rumah Katia.
Yang mana ketika masuk terdapat juga Aceng yang sedang menyantap sigaret begu. Coach. Di sini Harry pun meminta Katia untuk membelikan ibuprofen, yaitu obat pereda nyeri, dan Aceng juga malah nitip ayam kremes. A little bottle of ibuprofen. You want anything from 7-Eleven? Buffalo wings would be good. Setelah Katia berangkat, Harry pun langsung ke inti untuk membahas tentang Katia yang selalu mendapatkan kekerasan dari si Aceng. Stop hitting that kid. You're a big guy. You know better. It's just a kid. Harry meminta untuk menyudahi perlakuan tersebut. Jika tidak, maka Harry terpaksa akan memberikan peringatan pertama dengan mematahkan salah satu tangannya si Aceng. And I'll promise not to ever come break your left arm. Namun, Aceng yang tak tahu latar belakang dari Harry dengan sok jagonya malah menantang Harry untuk membuktikan ancamannya tersebut. You wanna break my right arm? Dan tentu saja tanpa basa-basi, mendapati hal itu, Aceng pun lalu meminta ampun. Namun Harry tidak mau melepaskannya begitu saja. Tapi betapa beruntungnya Aceng karena tiba-tiba Katia datang. Yang mana ketika ia datang, Harry lalu melepaskannya dan tak lupa memberikan ayam kremes pesanan Aceng. Enjoy your wings. Hari pun berganti. Ketika Harry sedang mengajari step by step kepada para muridnya, tiba-tiba dia didatangi oleh 2 orang utusan dari kepolisian dan memintanya untuk menjelaskan kejadian semalam karena Aceng ternyata telah melaporkan Harry kepada pihak kepolisian. Setelah jam ekskul gulat selesai, tak seperti biasanya, Katia terlihat dijemput oleh Aceng di parkiran mobil. Di sisi lain, ketika Harry telah mengikuti prosedur sesuai arahan kepolisian atas laporannya si Aceng, ia pun dapat bebas sementara dan sedang menonton acara kesukaannya. Di tengah keseruannya, tiba-tiba panggilan telepon masuk dan ternyata telepon tersebut dari sang detektif. Hello, detective. Di dalam percakapan tersebut menanyakan keberadaan Katia karena ia ada keperluan untuk menanyakan bukti kasus yang menimpa Harry. Happen to hear from or see Miss Madsen when you went back to school? Harry pun menyuruh John untuk pergi ke sekolah. Namun John memberitahu bahwa dia juga baru saja pulang dari sekolah di mana Katia berlatih. Show up for school and was hoping you might know something. Harry yang mendengar itu pun merasa ada yang aneh dan langsung berangkat untuk menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru penjas. Ia pun pergi ke sekolahan dan meminta security untuk memutar CCTV. Setelah mengeceknya dan mengetahui bahwa ini ulah si Aceng, Harry pun tanpa berlama-lama langsung cus menghampiri Aceng di rumahnya. What the fuck you doing here? Sesampainya di sana, Harry yang kita kira akan langsung membabat habis si Aceng, namun faktanya, I am awfully sorry. ya elah. Terribly sorry about what happened, you know. Namun di sini Aceng yang bukanlah tipe orang pemaaf, ia pun meminta uang sejumlah $25.000 untuk kata maaf baginya. Dan jika tidak, maka kasus Harry akan diusut tuntas sampai ke jeruji besi. 25 grand. Oh, come on. I'll fucking see you in court. Harry pun langsung menyodorkan kertas ceknya, sehingga Aceng yang mata duitan langsung mencari pulpen untuk menuliskan nominal yang diinginkan Aceng. Just need that pen if you got it. Namun ternyata kejadian tersebut hanyalah kamuflase dari Harry. Ketika Aceng sedang lengah untuk mengambil pulpen, Harry dengan gercep langsung menahan tangan Aceng dan mematahkannya. Di sini Harry menanyakan keberadaan Katia. Namun karena Aceng tidak mau memberitahu, akhirnya Harry pun menggunakan cara militer. Where is she? Karena tidak kuat, Aceng pun meminta ampun dan bersedia memberitahu semuanya tentang kemana Katia kepada Harry. I'm not fucking her up. Please, my fucking arms. Sebelum keberangkatannya, Harry menyempatkan diri untuk menghampiri si Bobon untuk membeli beberapa kebutuhan aksinya. Early in the morning for you now, isn't it? Can I buy a few things from you? Bobon yang heran pun langsung menawarkan barangnya, yang ternyata Harry langsung memborong barang tersebut hingga tak tersisa. Look at that. Singkatnya, Harry pun dibawa oleh Aceng ke rumah rekan begundalnya yang bernama Sergio.
Sesampai di depan rumah, Harry tanpa basa-basi langsung menodongkan pistolnya hingga Sergio dapat terpojokkan. Di sini Harry pun membanjiri pertanyaan kepada Sergio. Namun Sergio yang mengabdi dan menaati sumpah begundalnya itu, dia tidak membocorkan satu patah pun tentang latar belakang kartelnya. You can't do this, man. I'm gonna show you. Namun kembali Harry pun menggunakan cara militer untuk mengorek informasi dari Sergio. This is sense of force, man. Ah! Sergio yang sudah tak tahan pun akhirnya ia mau membuka suara bahwa Katia dibawa oleh rekannya ke kota Las Vegas untuk dilelang oleh salah seorang germo yang bernama Remington. Dan acara lelang tersebut diadakan di sebuah kasino hotel ternama bernama Penny House. They go to the Penny House Casino. Chris Parker, man, and his boss, Mr. Remington. Setelah mendapatkan informasi seperti yang Harry harapkan, ia pun menggeledah seisi rumah dan ia pun terkejut dengan adanya ruang rahasia di belakang televisi. Ketika dibuka, ternyata ruangan tersebut adalah ruang untuk menyekap gadis-gadis yang akan dilelang. Singkatnya, Harry pun pergi ke Las Vegas. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan telepon dari detektif yang berusaha membujuk Harry untuk menghentikan aksinya dan mempercayakan kepada pihak kepolisian. Don't do anything stupid. Namun, Harry yang merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai guru penjas, ia pun tetap kekeh dan melanjutkan perjalanannya. Sorry, can't do that. I'm not coming back without her. Hingga Harry pun memberitahu tentang Sergio dan Aceng yang ia sekap di sebuah ruang rahasia yang berada di belakang televisi Sergio. All right, make sure you check behind that big TV. Setelahnya John segera siap-siap untuk menyusul Harry. Namun saat ingin berangkat, datanglah ibu Katia yang bernama Marnie yang bersikeras ingin ikut ke Las Vegas meskipun sudah dilarang oleh John. Sorry, you can't go. You're a civilian. Kembali ke Harry, sesampainya di hotel, ia pun memesan sebuah kamar demi mencari informasi tentang pelelangan tersebut. Can you tell me how I could find out information on the auction? Namun sayangnya, sang resepsionis tidak tahu menahu tentang hal tersebut, dikarenakan ia adalah anak magang yang baru bekerja selama 3 bulan. But who knows, maybe. I've only been here for 3 months. Hingga akhirnya Harry pun menanyakan kepada pegawai yang berada di sana dan menanyakan keberadaan Tuan Remington dengan menjual nama Sergio supaya dapat dipercaya. Sumner is wondering where to find Mr. Remington. You could tell him I'm a good friend of Sergio. Pada akhirnya Harry pun dibawa ke ruangan Remington dan sempat berbicara empat mata dengan dia. Namun Remington yang masih mencurigai gerak-gerik Harry, ia pun tutup mulut dan memilih pergi dari ruangan tersebut. Singkatnya, karena tidak mendapatkan informasi seperti yang Harry harapkan, Harry pun menelpon John dan meminta bantuan demi melancarkan aksinya. I need you to do something for me. What is it? Di sisi lain, terlihat Remington menelpon anak buahnya yang tengah menjalani perawatan dengan tim medis. Hey, man. Yo, Red. Di sana Remington meninjau dan menanyakan kepastian tentang adanya Harry di sana. Apakah benar Harry adalah teman dekat dari Sergio sendiri atau hanyalah akal-akalan semata demi menyamar dan menghancurkan bisnisnya? Did you send us a guy named Harry to the casino? Namun di sini Sergio berkata bahwa Harry adalah seorang konglomerat yang suka mengoleksi wanita malam, sehingga akan cukup menguntungkan bagi mereka jika Harry dibawa dan direkomendasikan beberapa gadis mereka. Mendengar kepastian tersebut, Remington pun percaya dan memperingati Sergio jangan gegabah untuk aksi berikutnya. Ternyata di sini Sergio mau berbohong karena dia dipaksa oleh pihak kepolisian demi membantu aksinya Harry dan dia dijanjikan akan diberikan perlindungan hukum. Di sisi lain, asisten Remington yang bernama Rich pun datang menghampiri Harry dan mengundangnya makan malam bersama Remington. Di malam harinya, Harry pun kembali bertemu dengan Remington. Dan di sini akhirnya Remington
memberikan kesempatan kepada Harry untuk mengikuti pelelangan yang ternyata diselenggarakan secara virtual di hotel tersebut. The auction will start at 11 p.m. promptly, 100% virtual. Singkatnya, Harry pun mengikuti pelelangan tersebut. Dan benar saja, di daftar gadis yang dilelang, ternyata ada Katia yang kini namanya diganti menjadi Sonia. Pelelangan pun dimulai. Harry berusaha dengan keras untuk mendapatkan Katia dan menghabiskan banyak uang. Namun di detik-detik terakhir saat Harry hampir menang, tiba-tiba dia diserobot oleh orang yang tak dikenal. Harry yang kesal karena tidak bisa menang di jalur pelelangan, akhirnya ngamuk dan nekat mendatangi Remington. Di sini Harry pun langsung menghajar Remington dan memaksa Remington dengan cara militer supaya mau memberitahu di mana dia menyembunyikan Katia. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Katia, Harry pun langsung pergi menuju gudang dekat bandara. Di sini Harry mencoba mengelabui penjaga dengan mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Remington yang akan mengantar salah satu gadis yang berhasil dijual di pelelangan. I'm here to get Sonia. Who? Sonia, stock 910. Namun ketika pintu dibuka, Katia malah keceplosan berbicara dan membuat penjaga curiga, dan akhirnya Harry pun terpaksa berbaku hantam dengan penjaga berbadan besar. Yeah. Di sini Harry dapat menang, namun dia kembali harus dicegat oleh penjaga di bawah. You all okay? It's time to go. You ready? Ditambah lagi, tak lama kemudian Rich pun datang dan bertanya. Whoa, what the fuck is going on here? Lalu Rich pun menyuruh penjaga untuk mengamankan para gadis. Get the fuck out of here, I handle this. Di sini Rich dan Harry pun terlibat sebuah percakapan, yang mana tanpa sengaja Rich malah bercerita bahwa dia dulu pernah menghabisi seorang gadis bernama Jen yang dijual oleh pacarnya. Dan ternyata gadis yang dimaksud itu adalah Jen, anaknya Harry. Started a fucking riot, so I had to pull over and squeeze her throat. Harry yang mendengar hal itu pun langsung auto murka dan tanpa pikir panjang langsung berbaku hantam melawan si Rich. Awalnya Harry sempat menang, namun tiba-tiba Rich mendapatkan kunci Inggris dan langsung menyerang balik. Bukan hanya itu, bahkan Rich berhasil mendapatkan bedil Harry yang terjatuh dan langsung bergegas ingin menembak Harry. Namun tanpa disangka, tiba-tiba polisi dan detektif pun langsung meringkus mereka semua. Namun detektif John berkata bahwa tinggal satu orang yang belum tertangkap, yaitu Remington. We got a problem though. L. Remington anywhere. Mendengar itu, Harry pun menyuruh John untuk mengecek bagasi mobilnya. Dan ternyata di dalam bagasi, Holy shit. I'm guessing you're Dale Remington. dan akhirnya Katia dan ibunya pun bisa bersatu kembali. Hari pun berganti. Di suatu siang terlihat kini Katia yang makin jago bergulat. Bahkan kali ini dia sudah bisa menang. Sementara itu, Harry yang dianggap sangat intelektual dan jago berbaku hantam, akhirnya kini dia sering dimintai bantuan untuk menangani kasus-kasus besar kepolisian yang sulit untuk dipecahkan. I got a tough case down at the office and I wouldn't mind running some thoughts by you. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Masih bersama gua Ren. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.